Oke. Nah, oke. Nah, ini saya record, kemudian nanti hasil recordnya ini nanti kalau misalnya ada yang belum paham atau mungkin ada yang terlewat, nanti silakan saya share nanti ke linknya, nanti saya share ke ini, ke Siakat, kemudian di link, maksud saya link YouTube-nya nanti saya share ke Siakat, nanti bisa mengakses ke sana. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang belum dipahami, bisa melihat, merekod kembali pertemuan kuliah hari ini. Oke, hari ini kita akan mendiskusikan, pertama kita akan mendiskusikan terkait dengan kontrak perkuliahan, kemudian kita akan mendiskusikan materi yang cukup saya kira menarik. Ini materi yang pernah saya alami, pernah saya ikuti ketika ada suatu acara dengan Java Musikindo. Ya, jadi bagaimana Java Musikindo itu mendesain suatu kegiatan itu bagaimana. Oke. Nah, kita mulai saja. Saya share materi terkait dengan oh, ini tidak ada yang dihidupkan ya kameranya ya. Oh, pada tidur semua kelihatannya. Ada yang belum mandi, belum ini kelihatannya gitu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Oke. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan itu terkait dengan mata kuliah manajemen pengorganisasian kegiatan. Kemudian nanti setelah lulus dari mata kuliah ini, harapannya itu adalah Anda itu bisa membuat proposal. Ya, Anda bisa membuat proposal suatu kegiatan. Terserah itu kegiatannya itu bentuknya apa. Apakah suatu event seminar, conference, atau mungkin suatu event live musik atau apapun itulah, ya. Atau apapun itu suatu kegiatan. Mungkin juga adalah mendesain kegiatan pernikahan yang rencananya Anda nanti akan lakukan. Ya. Mungkin Linda ini sudah siap itu untuk menikah itu kelihatannya. Astagfirullahaladzim. Setelah lulus kuliah, Pak, itu Pak, rencananya Pak. Rengana jodoh ya, Pak. Ya Allah, Jose. Loh, tidak apa-apa toh. Nanti paling kita akan mempersiapkan dulu desain pernikahan Anda nanti itu bagaimana. Silakan itu didesain seperti itu. Bagaimana merencanakan ke pernikahan Anda nanti. Iya, Linda. Enggak, Pak, seumben aja. Sama Adam itu loh. Sangel. Iya. Oke, hari ini kita akan mendiskusikan itu. Jadi nanti hasil akhirnya capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, Anda diminta untuk membuat suatu proposal kegiatan. Ya, membuat suatu proposal kegiatan bagaimana mendesain suatu acara, mulai dari persiapannya, kemudian aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika Anda masuk ke dalam dunia kerja itu Anda bisa bisa
kalau bisa ditugaskan oleh perusahaan, Anda bisa membuat suatu aktivitas. Ya, harapannya adalah nanti seperti itu. Oke, kemudian nanti buku yang kita gunakan itu adalah ini, manajemen konferensi dan event. Kalau nggak salah ini harganya cukup murah. Itu buku ini harganya kalau nggak salah sekitar 80.000, kalau nggak salah 70 atau 80.000. Ini cukup murah bukunya ini. Nah, namun literatur ini menjadi literatur utama. Nanti ada literatur tambahan, referensi tambahan. Referensi tambahan itu nanti adalah beberapa jurnal yang masih terkait dengan mata kuliah ini, ya, terkait dengan manajemen pengorganisasian kegiatan. Nah, nanti jurnalnya itu nanti akan saya kirim ke salah satu mahasiswa, karena kalau di grup itu kan grup keseluruhan, tidak semuanya mengambil mata kuliah manajemen pengorganisasian kegiatan ini. Jadi saya nanti akan kirim ke salah satu mahasiswa untuk menjadi tugas hariannya. Kemudian ini tugasnya. Jadi nanti tugas akhirnya adalah Anda diminta untuk membuat proposal. Proposalnya ini tidak harus dalam bentuk Word. Bisa saja itu bisa dalam bentuk gambar atau PPT, atau bisa saja dalam bentuk video. Misalnya Anda video, apa ini yang join? Adakah yang join? Oh, kan join lagi lah. Kenapa kan join lagi? Oke. Ya. Jadi proposal ini bisa aja dalam bentuk bukan hanya dalam bentuk ini Word, ya, buat suatu laporan gitu, tidak, tetapi bisa aja dalam bentuk gambar PPT, atau dalam bentuk video, semacam misalnya Anda presentasi gitu, aktivitas-aktivitas apa yang Anda lakukan. Ya, jadi nanti silakan diupload ke dalam Siakat atau ke dalam link yang lainnya untuk saya nilai. Nah, itu dikumpulkan bersamaan dengan nilai bersamaan dengan UKAD 4. Berarti kurang lebih nanti kurang lebih pada bulan Desember, ya, kurang lebih dalam bulan Desember itu baru dikumpulkan. Artinya paling tidak selama September, Oktober, November ini Anda sudah siap-siap lah apa yang nanti Anda akan buat. Untuk penilaiannya adalah seperti ini. Untuk penilaiannya, proposal event nanti adalah 10%, UKAD 1 sama UKAD 3 20%, sedangkan UKAD 2 sama UKAD 4 itu adalah 25%. Mungkin ada yang perlu didiskusikan terkait dengan pembobotan ini. Gimana? Suaranya kamu kecil kan? Halo kan? Iya, belum ada, Pak. Oh, okay. Untuk penilaian ada yang untuk pembobotan ini ada yang perlu direvisi, misalnya nih proposal event Pak itu dibuat 20%, gimana? Ya enggak apa-apa, tapi ada alasannya gitu maksud saya itu. Silakan. Silakan. Iqbal. Tidak ada, Pak. Sepakat ya? Sepakat dengan penilaian seperti ini ya? Pak. Ya, silakan.
Siapa tadi? Tania? Sepakat, Bapak. Oh, Erisa toh. Oke. Oke, berarti penilaiannya adalah seperti ini ya. Nanti adalah 10% untuk event pembuatan proposal event, sedangkan UKAD 1, UKAD 2, UKAD 1 sama UKAD 3 nanti 20%, UKAD 2 sama UKAD 4 itu adalah 25%. Nah, untuk UKAD 1 sama UKAD 3 itu tidak terjadwal, jadi nanti kita bisa lakukan di sela-sela perkuliahan. Sedangkan untuk UKAD 2 sama UKAD 4 nanti adalah bentuknya adalah terjadwal sesuai dengan kalender akademik dari universitas. Oke. Nah, ini nanti materi yang nanti kita akan berikan. Mulai hari ini kita akan memperkenalkan terkait dengan perkenalan dengan kontrak perkuliahannya. Kemudian yang kedua nanti kita akan mendiskusikan tentang overview pengorganisasian kegiatan dan event. Nah. Oke, nanti untuk pertemuan pertama ini nanti saya akan mendiskusikan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Java Musikindo ketika dia mendesain suatu kegiatan. Nah, di pertemuan kedua besok itu tentang industri MICE. MICE itu adalah meeting, conference dan event. Ya. Meeting, conference dan event. Nah, itu di bagaimana perkembangan industri MICE di Indonesia. Kemudian di pertemuan ketiga kita akan mendiskusikan tentang terminologi. Terminologi itu maksud terminologi konferensi dan event itu adalah apa-apa saja tentang makna-makna terkait dengan conference dan event. Ada beberapa istilah-istilah terkait dengan conference dan event. Kemudian di pertemuan keempat itu adalah terkait dengan organisasi dan pengorganisasian konferensi dan event. Nah, ini bagaimana mendesain struktur organisasi dan tugas pokok dan tupoksi dari masing-masing penanggung jawab di sana. Ya. Oke, di kelima nanti ada UKAD 1. Kemudian di pertemuan ke-6, pertemuan ke-6 itu adalah terkait dengan dampak konferensi dari event. Dampaknya itu adalah terutama adalah dampak ekonominya. Ya, apalagi kalau nggak salah nanti bulan Oktober atau November saya lupa. Saya kemarin dapat informasinya itu ada di Solo nanti akan diselenggarakan berbagai event. Salah satunya adalah SIPA, ya. Dan itu difokuskan di beberapa tempat, ya, di beberapa mulai dari Benteng Vastenburg sampai di beberapa tempat yang lainnya. Nah, dampaknya itu adalah pastinya adalah peningkatan ekonomi. Ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah pemilihan tempat dan tempat dan lokasi suatu event. Ya, bagaimana kita bisa menganalisis tempat yang sekiranya itu memang layak untuk dibuat suatu event. Ya. Kemudian di pertemuan ke-8 itu adalah perencanaan konferensi dari event. Nah, harapannya di sini Anda nanti bisa mendesain, ya, bagaimana sih membuat suatu rencana konferensi atau membuat suatu rencana event yang baik itu bagaimana. Ya. Oke, kemudian di pertemuan ke-9 nanti kita akan mendiskusikan tentang melakukan ujian tentang UKAD 2. Di pertemuan ke-10 itu adalah bagaimana kita mensinkronisasi antara pembicara, tema, dan manajemen makalah. Ya. Mensinkronisasi temanya apa, pembicara yang tepat itu bagaimana, ya, makalah yang relevan dengan temanya itu bagaimana. Ya.
Nah, kemudian di pertemuan ke-11 itu nanti kita berbicara tentang mendiskusikan tentang bidding dan lobby. Bidding dan lobby ini maksudnya adalah apa namanya? Ini kita melakukan pengajuan, ya, melakukan pengajuan suatu kegiatan, tender, ya, tender suatu kegiatan dan bagaimana kita melakukan lobbying terkait dengan suatu kegiatan tersebut. Ke-12 kita bagaimana menyusun anggaran dan kontrak kerjanya. Ya. Pertemuan ke-13 kita UKAD 3, kemudian pertemuan 14 kita akan mendiskusikan tentang bagaimana penggunaan media dan teknologi informasi dalam mendukung suatu event. Kita harus bisa memilih dan memilah menggunakan media mana saja, teknologi informasi apa saja yang digunakan dalam mendukung suatu event tersebut. Pertemuan ke-15 itu adalah pemasaran dan promosi konferensi dan event. Ya, konferensi dan event salah satu keberhasilannya adalah faktor keberhasilannya itu adalah bagaimana kita memasarkan dan mempromosikan dari konferensi dan event tersebut. Ya. Kemudian pertemuan ke-16 itu adalah sponsorship dan cara meraihnya. Ke-17 itu adalah menata ruangan dan pelayanan komunikasi, khususnya adalah bagaimana kita bisa mendesain audio visual ya, dari lokasi tersebut, di tempat tersebut. Oke, jadi itu ada kurang lebih ada 18 kali. 18 kali pertemuan itu termasuk dengan UKAD 1, 2, dan 3. 2, 3, dan 4. Jadi kita ada 14 kali pertemuan tatap muka dan 4 pertemuan itu dalam bentuk ujian. Oke, untuk terkait dengan materi hari ini, materi yang saya sampaikan ini ada yang ditanyakan sebelum kita mulai perkuliahan? Belum ada, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya share materi yang ini. Anda sudah mengaktifkan ini siakat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, saya juga ini baru baru belajar. Jadi karena sistem ini baru, jadi saya belum paham betul terkait dengan sistem ini. Baru disosialisasikan adalah pada minggu kemarin, ya, banyak fitur-fitur yang belum kita pahami. Oke, ini materi ini menarik. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, materi ini menarik. Materi ini ketika saya mendapatkan, saya ketika itu adalah ikut kelasnya Java Musikindo. Kebetulan pada waktu itu di salah satu perguruan tinggi di Jogja, dia mengundang Adri Subono. Dan saya salah satu yang ikut di sana, dan ada presentasi yang bagi saya itu adalah menarik, ya. Menarik untuk bagaimana mendesain suatu kegiatan, ya. Nah, ini materi ini kemudian saya sampaikan kepada Anda terkait dengan bagaimana sih suatu event itu didesain itu bagaimana, bukan hanya event terkait dengan musik aja atau terkait dengan event-event yang entertain, tetapi juga sifatnya adalah misalnya conference dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini saya sampaikan kepada Anda terkait dengan materi tersebut. Ya. Oke. Ya. Oke.
Jadi di Java Musikindo itu kalau dia sebelum membuat setting, ya, setting suatu kegiatan, dia membuat bidang-bidangnya dulu. Apa yang nanti akan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan bidang-bidang apa saja yang dibutuhkan ketika mendukung kegiatan tersebut. Nah, ada beberapa bidang yang dia siapkan ketika dia mendesain suatu event. Yang pertama adalah bidang terkait dengan sponsorship. Kemudian adalah perizinan. Talent itu adalah terkait dengan mempersiapkan terkait dengan siapa sih nanti yang menjadi artisnya. Ya. Kemudian ada bidang terkait dengan promosi. Kemudian tiketing, ya. Pers ini terkait dengan berhubungan dengan pers, ya, berhubungan dengan para wartawan. Kemudian bagian produksi ini adalah bagian yang paling bagian yang paling sulit, ya, dan kompleks sekali terkait dengan produksi karena dia itu harus mencocokkan antara keinginan dari pihak artis dan beberapa keinginan yang dimiliki oleh Java Musikindo. Ya. Kemudian adalah kesekretariatan. FOH ini adalah front of house, ya, terkait dengan di belakang layar, terutama adalah terkait dengan konsumsi dan lain sebagainya. Front of house ini. Kemudian adalah medis. Ya, mereka juga mempersiapkan terkait dengan medis. Biasanya dalam suatu eventnya kalau Java Musikindo kan relatif eventnya itu tidak kecil ya. Eventnya kan event-event besar. Selalu dia mendesain event besar. Maka dia juga harus berinteraksi dengan medical, ya, medis rumah sakit yang bisa bekerja sama dengan mereka. Operasionalnya nanti itu adalah ketika nanti pelaksanaannya nanti di sana. Keuangan, IT, teknologi informasinya, ya, IT atau teknologi informasinya. Nah, bagaimana dia mendesain suatu event? Dia mulai dari tahapan awal. Ya, tahapan awal yang dilakukan adalah kontak artis. Nah, kontak artis ini kebetulan dia adalah eventnya itu kan selalu event-event internasional. Event yang dia buat itu adalah event dengan artis-artis internasional. Maka dia melakukan kontak dengan artis tersebut. Ya. Dia melakukan kontak dengan artis tersebut, agensi dari artis tersebut. Misalnya nih, contoh misalnya adalah yang dia pernah contohkan itu adalah Mariah Carey. Ya. Mariah Carey itu pada waktu itu sebenarnya tidak ada event di Indonesia, tidak terjadwal event di Indonesia itu tidak ada. Tetapi dia ada jadwal event itu di Singapura sama di Australia. Nah, di antara event Singapura dan sama Australia ini, maka dia lobby itu agensinya untuk mampir ke event di Indonesia. Ya. Sehingga dari lobbying itu dia bisa lakukan itu, ya, sehingga event Mariah Carey itu bisa terlaksana di Indonesia. Nah, itu pertama adalah kita harus melakukan kontak dengan artisnya, agensinya. Itu bagaimana itu dia melakukan itu. Ada jadwalnya atau tidak, bisa atau tidak, si artis itu mau atau tidak. Tidak semua artis itu mau untuk di suatu negara tertentu itu tidak mau.
misalnya nih ada beberapa itu misalnya yang tidak mau ke Indonesia itu adalah salah satunya kalau nggak salah siapa itu nama artis cewek ya itu tidak mau ke Indonesia. Dia tidak mau ke Indonesia, maka hal-hal semacam itu dibutuhkan, ya. Hal-hal semacam itu dibutuhkan ketika untuk mengetahui apa bisa atau tidak si artis tersebut itu melaksanakan suatu event. Ya. Kemudian adalah cek popularitas artis. Yang paling gampang melakukan cek popularitas artis itu adalah kalau dulu itu adalah kita bisa lakukan di radio, ya di radio itu kan biasanya kan ada itu list, ya daftar artis yang populer untuk minggu ini misalnya, daftar lagu yang populer di banyak, daftar lagu yang diinginkan oleh audiennya, ya, itu di sana. Kemudian kalau di sekarang itu adalah bisa aja itu menggunakan media sosial, Instagram ataupun adalah menggunakan YouTube. Cek popularitasnya di sana. Misalnya ketika kita cek di YouTube berapa view yang dia dapatkan, ya. Ketika dia upload suatu lagu, berapa view yang dia dapatkan di sana, berapa banyak komentar yang dia dapatkan di sana. Ya. Itu adalah salah satu bagaimana kita bisa mengecek popularitas suatu artis. Kemudian yang dilakukan juga adalah terkait dengan jadwal, melakukan pengecekan terkait dengan jadwal dan venue. Nah, jadwal dan venue itu kita harus banyak berinteraksi dengan banyak pihak. Jadi bukan hanya dari artisnya juga, tetapi juga kita akan cek jadwalnya itu adalah dengan berbagai pihak, misalnya adalah kepolisian atau pemerintah daerah setempat. Ya. Jangan sampai itu nanti juga berbarengan dengan event lain. Ya, jangan sampai berbarengan dengan event lain sehingga itu menjadi event tersebut itu tidak bisa terlaksana. Misalnya nih pada saat pemilihan umum, pemilu itu kan nggak mungkin itu dilaksanakan event tersebut. Nah, yang kedua dicek juga itu adalah venue-nya, tempatnya. Ya. Tempatnya yang representatif itu yang di mana? Ya. Yang saya tahu adalah di Indonesia itu belum ada tempat yang representatif untuk membuat event, artinya untuk membuat event internasional ya. Itu setahu saya itu belum ada. Nah, karena kalau pembuatan event internasional itu kan kita harus melihat terkait dengan kita harus melihat terkait dengan venue-nya, misalnya panggungnya bagaimana, kapasitasnya berapa, kedap suara atau tidak, bagaimana pendukung yang lainnya. Nah, setahu saya di Indonesia itu belum ada sebenarnya standar untuk pembuatan event internasional. Nah, cuma kalau kita misalnya dipaksakan, misalnya Gelora Bung Karno misalnya, nah, itu dipaksakan ya bisa saja, tetapi secara akustik event di sana itu sebenarnya tidak terlalu baik. Ya. Secara suaranya juga tidak terlalu baik untuk membuat suatu event, khususnya adalah event internasional itu tidak baik. Ya. Jadi perlu dipercermati betul terkait dengan akustiknya, terkait dengan yang lainnya. Ya. Ya, venue itu dibutuhkan. Jadi venue cek kapasitasnya. Nah, terkait dengan venue ini juga terkait dengan kapasitas, kita juga harus melihat nanti kapasitasnya ini berapa jumlahnya. Misalnya nih, kalau kita membuat event misalnya di gedung A misalnya, di Gelora Bung Karno, kapasitasnya tidak harus selalu 100%. Biasanya membuat event kapasitasnya aslinya misalnya kapasitas tersebut
di GBK itu adalah 10.000 misalnya, ya, atau 100.000 misalnya, ya, 100.000 yang bisa menampung di sana. Tetapi biasanya itu tidak dioptimalkan, ya, tidak boleh karena terkait dengan kenyamanan, ya. Biasanya itu adalah 50-70% saja yang digunakan. Jadi kalau misalnya 50-70% ya kurang lebih 50.000 lah, ya. Ya 50.000 yang bisa digunakan misalnya. Contohnya adalah seperti itu. Nah, terkait dengan kenyamanan, ya. Artinya kenyamanan dan keamanan. Ya, artinya kalau misalnya terjadi permasalahan, itu pergerakannya itu bisa lebih mudah. Ya. Ya, itu. Oke, jadi venue itu juga dibutuhkan. Cek terkait dengan jadwal, cek terkait dengan venue-nya. Oke, kemudian adalah mengajukan penawaran dan negosiasi. Penawaran dan negosiasi ini adalah melakukan penawaran dan negosiasi kepada si artis tersebut. Ya. Nah, biasanya ini memang dibutuhkan lobbying yang memang tingkat tinggi. Ya. Tingkat tinggi. Kadang memang hal-hal itu tidak perlu ada tambahan-tambahan biaya. Ya, kalau artis internasional biasanya tidak ada ini seperti ini, apa yang dia inginkan ya sudah itu. Ya. Tidak ada penambahan yang lainnya. Ya. Jadi kita ajukan penawaran atau melakukan negosiasi dengan pihak artis tersebut. Oke. Kemudian setelah setelah ada penawaran, setelah kita melakukan negosiasi, maka harus ada kesepakatan di sana. Nah, akhirnya kesepakatan itu tertuang dalam kontrak kerja. Ya, tertuang dalam kontrak kerja. Nah, di dalam kontrak kerja ini hendaknya adalah dituliskan sedetail mungkin. Ya. Dituliskan sedetail mungkin sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya mereka, apa yang bisa diberikan. Contoh misalnya adalah jadi kayak misalnya Mariah Carey itu mempunyai keinginan khusus biasanya, ya. Misalnya hotelnya itu minimal hotel bintang berapa, kamarnya didesain bagaimana, itu harus tertuang di dalam kontrak tersebut. Ya, harus tertuang di dalam kontrak tersebut sehingga itu ketika nanti dijalankan, itu lebih gampang, lebih enak dalam dilakukannya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam slide berikutnya, adakah yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Saya mulai lagi. Oke. Kemudian adalah melakukan penawaran artis. Oke, biasanya kita sudah mengetahui sih. Kita sudah mengetahui berapa sih harga artis tersebut. Ya, harga artis tersebut kita biasanya sudah ketahui. Kita ketahuinya dari mana? Itu biasanya dari agen tersebut, ya, agensinya. Kita belum ngomong sama manajemen artisnya ya. Kita belum ngomong sama admin, tapi kita baru ngomong pada agen tersebut. Oh, agen tersebut biasanya seperti ini nih, berapa biasanya. Kemudian, setelah itu kita mengetahui harga dari artis tersebut. Setelah itu kemudian kita ajukan penawaran ke manajemennya artis tersebut. Ya.
ke manajemen artis tersebut kita biasanya ajukan berapa sih kita tawarkan di harga seberapa gitu, di harga tertentu misalnya. Nah, itu kita tawarkan ke sana. Nah, misalnya ini adalah ini yang menarik ini. Kemarin ya beberapa saya dulu sempat mau membuat eventnya Sekidok, ya, eventnya Sekidok di Malang. Harganya cukup murah, ya, harganya cukup murah pada waktu itu adalah dia menawarkan itu kalau nggak salah pertama adalah 25 juta manajemen artisnya, ya. Manajer artisnya itu menawarkan 25 juta. Terus kita nego, akhirnya ketemu 19 juta. Ya. Dan itu harganya relatif murah. Ya. Sekarang itu kalau nggak salah Sekidok itu di harga 60 kalau nggak salah. Ya. Jadi kemudian ada kendala karena kita tidak mendapatkan sponsor, ya sudah itu tidak bisa dijalankan. Ya. Jadi kita harus melakukan pengajuan penawaran terkait dengan harga yang yang diajukan oleh mereka. Ya. Kemudian kemudian adalah terkait dengan tempat dan kapasitas gedungnya. Nah, seperti tadi, kalau kita sudah mengetahui terkait dengan harganya dia, akhirnya kan kita bisa mengetahui berapa sih biaya produksi untuk membuat event tersebut. Nah, dari situ kita bisa breakdownnya terkait dengan tempat dan kapasitas gedung ini. Nah, kalau misalnya dari 100.000 itu tadi, kita bisa hanya 50%, berarti 50%-nya saja. 50 berarti 50.000. Nah, 50.000 inilah itu kita breakdown menjadi harga karcis. Ya, dalam harga karcisnya dari berapa banyak produksi, misalnya ketemu 2 miliar misalnya. 2 miliar nanti itu ketemu di harga karcisnya itu berapa? Dibagi 50.000. Nah, ketemunya nanti berapa? Kalau misalnya ketemunya berarti mungkin misalnya itu menjadi 1 juta misalnya. Nah, kita tinggal mengambil berapa kita up untuk keuntungan yang kita dapatkan. Misalnya 10% dari harga karcis berarti 110 ya, dijual di harga 110 misalnya. Nah, maka tempat dan kapasitas gedung itu dibutuhkan, penting ya. Penting untuk menentukan, termasuk adalah untuk menentukan adalah kenyamanan, keamanan, dan juga pendapatan yang nanti kita akan dapatkan. Ya. Maka lakukan penawaran terkait dengan kapasitas dan gedung yang ada. Nah, akhirnya ketemu harga tiket rata-rata tadi. Ya. Kemudian adalah terkait dengan peraturan terkait dengan sponsor. Ya. Terkait dengan peraturan tidak semuanya perusahaan-perusahaan itu, tidak semuanya artis itu menerima sponsor itu ala kadarnya, semaunya. Ya. Beberapa artis misalnya Metallica itu tidak mau disponsori oleh rokok, itu tidak mau. Ya, sponsor oleh rokok itu tidak mau. Maka harus mencari sponsor yang lainnya. Maka peraturan sponsor ini, peraturan terkait dengan sponsor ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari artis. Beberapa artis juga tidak menginginkan terkait dengan minuman keras. Ya, itu mereka juga kadang tidak mau untuk menerima sponsor dari minuman keras, itu tidak mau. Ya, kalau Sekidok itu malah minuman keras itu. Dia kan sekarang menjadi brand ambasadornya dari orang tua. Tahu orang tua nggak? Ada yang tahu, Pak. Wah, berarti pernah.
Adam pernah berarti. Iya, Adam. Enggak, Pak. Enggak pernah, Pak. Ya, itu misalnya misalnya orang tua itu untuk tertentu oke, ada beberapa artis itu mau untuk minuman keras, tapi ada juga yang tidak mau. Jadi peraturan terkait dengan sponsor yang ditawarkan kepada sponsor pun itu juga harus disesuaikan dengan dari kebutuhan dari artis. TV right ini adalah bonus. Ya. TV right ini adalah bonus. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya kita mendapatkan TV right, misalnya kita mendapatkan kontrak dengan TV dan event itu dibeli oleh TV, itu lebih menguntungkan. Ya. Itu lebih menguntungkan. Contoh beberapa event kan juga dilakukan seperti itu. Misalnya eventnya Didi Kempot, misalnya yang kemarin itu dibeli oleh TV, ya dibeli oleh TV, sehingga ketika ini dibeli oleh TV, maka kita bisa mendapatkan keuntungan dari sana, dan itu lebih memudahkan kita dalam mendesainnya. Ya. Nah, sponsorship ini terbagi menjadi 3. Ya. Sponsor utama, sponsor pendamping, dan sponsor pendukung. Ya. Sponsor utama itu biasanya adalah 80% dari semua, dia mengcover 80% biaya produksi. Ya. Sedangkan sponsor pendamping, biaya sponsor pendamping itu biasanya dia menyetor adalah kurang lebih adalah 50% dari biaya produksi. Dan terakhir itu adalah sponsor pendukung. Sponsor pendukung itu biasanya adalah terkait misalnya ada radio, ya, untuk promo radio, kemudian adalah media massa, media cetak. Kemudian adalah hal-hal yang lainnya, itu adalah sponsor pendukungnya. Nah, seperti yang diberikan di Hoobastank, ya, Hoobastank. Tahu lagunya Hoobastank ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kan ada tahu lagunya Hoobastank? Tahu, Pak. Kayaknya Tani, pernah dengar, Pak. Tani ada yang tahu lagunya Hoobastank? Enggak, Pak. Saya malah baru tahu ini apa. Kalau another perfect person, nah itulah. Ya, pernah, Pak. Sangel, Pak. Guys, bahasa Inggris. Kacau ini. Nah. Oke, misalnya adalah Hoobastank ini. Nah, ini adalah eventnya Hoobastank yang diselenggarakan oleh Java Musikindo. Nah, dia sponsor utamanya dalam hal ini adalah Jarum. Dia menggunakan brandnya LA Like, ya. Menggunakan LA Like. Nah, dia Jarum ini mengcover semuanya 80% dari biaya produksinya. Ya, dia mengcover 80% biaya produksinya. Sehingga ketika dia mengcover biaya produk 80%, maka promotor ini lebih gampang nih, ya, lebih enjoy ketika dia mengelola suatu event tersebut. Tapi biasanya itu mereka juga minta macam-macam sponsor itu. Misalnya nih, untuk di tempat-tempat tertentu ada tulisan, ada materi-materi promo dari sponsor utama tersebut. Ya. Tidak boleh, dan yang di situ ada sponsor pendamping, itu tidak boleh. Nah, misalnya adalah backgroundnya dari itu, itu harus menggunakan dari sponsor utama dan lain sebagainya lah. Nah, jadi atau mungkin
jalur tertentu itu dia menggunakan materi promonya dari dia. Nah, untuk itu biasanya mereka juga dengan kontribusi uang sebesar itu, maka dia juga mau bersedia untuk mempersiapkan segala media promonya. Ya. Oke, ada yang bertanyakan sebelum saya lanjutkan di sini? Belum ada, Pak. Oke. Nah, ke dalam kalau kita mengajukan ke proposal ke sponsor utama, kita harus menentukan dulu nama artisnya siapa. Seperti tadi yang kita sudah jelaskan di depan, ketika kita mengajukan itu kita harus tahu nama artisnya itu siapa, cek popularitasnya itu seberapa, kemudian adalah penjualan album. Kalau sekarang mungkin kalau album itu tidak terlalu banyak, tetapi adalah terkait dengan berapa viewer yang dia dapatkan, kemudian berapa komentar yang dia dapatkan di sana, itu nanti akan dimasukkan ke sana. Sehingga ini adalah untuk meyakinkan pihak sponsorship. Ya. Nah, terkait dengan sponsorship, sebenarnya kita itu mengajukan ke sponsorship itu tidak perlu neko-neko. Ya. Karena mereka kecenderungannya mereka tidak pernah membaca secara detail. Ya. Tidak pernah membaca secara detail. Kita mempersiapkan iya, tetapi ketika masuk kepada ranah pengambil keputusan, ya, biasanya mereka itu hanya dampaknya kepada mereka apa, kontribusinya yang dia dapatkan apa saja, dan lain sebagainya. Nah, itu yang biasanya dia. Maka biasanya kalau kita mengajukan ke sponsorship itu paling 3 atau 4 lembar saja, yang itu nanti dibaca oleh pengambil keputusan. Ya, 3 atau 4, atau biasanya kalau beberapa kali saya membuat itu adalah menggunakan PPT, PowerPoint. Nanti eventnya nanti jadi runtutan acara nanti seperti ini, seperti ini, sehingga itu mempermudah bagi pengambil keputusan. Nanti dia sudah ada bayangan eventnya nanti akan berjalan seperti apa. Ya. Oke, itu adalah bagaimana kita mengajukan proposal utama. Termasuk adalah isinya dari proposal ke sponsor utama itu adalah prestasi dari artis tersebut. Penontonnya itu siapa? Ya, kalau rokok nggak mungkin dong, itu 18 tahun ke bawah nggak mungkin. Kalau rokok juga nggak mungkin itu akan mensponsori oleh artis-artis K-pop, itu nggak mungkin. Ya. Maka kategori penonton itu juga kita harus tentukan, misalnya umur 18 tahun ke atas, demografisnya seperti apa, misalnya dia adalah pekerja atau mahasiswa dengan pendapatan seperti ini dan lain sebagainya. Jadi kategori penonton itu kita harus cantumkan juga ke dalam sponsor suatu proposal ke sponsor utama ini. Kemudian adalah informasi konser. Informasi konser secara detail terkait dengan konser, alur konsernya bagaimana, ya, aktivitasnya itu bagaimana, apa saja yang dilakukan ketika melaksanakan event tersebut. Ya. Kemudian adalah promosi pendukung yang lainnya. Nah, ini terkait dengan kita harus sampaikan. Kita harus sampaikan terkait dengan media promo yang nanti akan kita gunakan. Misalnya TV, iklan TV, kemudian baliho, kemudian promo radio dan lain sebagainya. Itu harus ditentukan. Harus diinformasikan sehingga pihak sponsor utama itu akan memilih media promo yang nanti akan dia ambil itu apa saja. Media promo yang dia ambil itu apa saja. Misalnya sponsor utama rokok misalnya LL, dia tidak mungkin bermain ke radio, nggak mungkin. Maka dia pasti akan mengambil
dia pasti akan mengambil media promo yang gede-gede, ya, misalnya menggunakan iklan TV. Nah, iklan TV untuk menjadi menjadi promonya dia. Selain dia bisa mempromokan adalah event tersebut, dia bisa mempromokan dari mereknya dia, brandnya dia, untuk meningkatkan kesadaran kepada audiennya. Ya, kemudian mengajukan harga penawaran. Sponsor utama, ketika kita mengajukan ke sponsor utama, kita juga mengajukan harga penawaran. Ya. Rata-rata kita tawarkan itu adalah 80% dari 80% dari biaya produksinya. Ya. Nah, tinggal nanti kita tinggal melakukan negosiasinya. Bagaimana ini? Ya, oke, 80%. Oke, saya backup untuk ini. Media promo saya backup semuanya, misalnya sponsor utama. Sedangkan ini untuk media ini silakan di backup atau dan lain sebagainya. Ya. Siar TV Right bila ada, makanya ini jika ada itu adalah bonus. Ya. Misalnya adalah misalnya event IBL misalnya. Itu event IBL itu kemarin hak siarnya diambil oleh TVRI. Ya, maka semua pertandingan itu disiarkan oleh TVRI. Nah, apa yang didapatkan? Maka TVRI itu harus membayar kepada promotor, ya, pembuat event itu dia harus bayar ke sana. Nah, apa yang didapatkan oleh TVRI nanti ketika dia membuat ini, ketika dia beli event IBL ini, maka dia jual ini kepada sponsor, kepada pengiklan. Nih, saya punya event nih, kamu mau iklan apa? Nah, itu yang dia dapatkan itu dari sana. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang perlu ditanyakan? Belum, Pak. Yang lainnya, ada yang ditanyakan? Sementara Pak. Oke, paham ya paham ya apa yang saya sampaikan tadi? Paham, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang juga menjadi suatu yang penting adalah perizinan. Ya. Perizinan karena ini adalah eventnya adalah artis luar negeri, maka perlu pembuatan visa kerja. Jadi kalau orang luar ke sini itu kan harus ada visa kerja. Keluar ini dalam kondisi bekerja ya, dia harus membuat visa kerja, maka perlu dibuat visa kerjanya. Kemudian adalah censorship. Censorship saya agak lupa ini kalau censorship ini apa. Mungkin ini ya, beberapa hal yang tidak diizinkan itu akan disensor terkait dengan aktivitas dia ya, selama dia di Indonesia. Terus juga adalah keamanan, sudah pasti izin keamanan, izin kegiatan dari pihak kepolisian. Ya. Pajak ini kita biasanya melaporkan dari awal. Ya, kita dilaporkan atau adalah dari awal. Ya. Biasanya itu adalah 50% dulu. Ya. Contoh misalnya, kita buat event, targetnya adalah 50.000. Maka yang kita pajakkan adalah 25.000 dulu. Kemudian setelah nanti event selesai, baru kita hitung kembali. Ya, baru dihitung kembali berapa sih sebenarnya berapa sih sebenarnya penonton yang datang atau penonton yang
membeli tiket tersebut. Ya. Instansi terkait lainnya, ya, instansi terkait yang lainnya bisa aja itu adalah terkait dengan ini kesehatan, ya, rumah sakit, atau mungkin juga instansi yang lainnya perlu juga adalah terkait dengan, kalau di Indonesia beberapa event itu juga melibatkan TNI, terutama terkait dengan keamanan. Mungkin juga adalah terkait dengan yang tadi Kemenkumham untuk pembuatan visa dan lain sebagainya. Ya, jadi ada banyak instansi yang terkait dalam pembuatan suatu event. Nah, kemudian adalah talent. Talent itu adalah menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dari artis. Hotel selama dia menginap di sini, ya, berapa mereka mintanya bintang berapa, terus apa yang menjadi kebutuhannya dia, makannya pun juga diatur. Wah, aneh-aneh gitu. Jadi artis luar negeri itu kadang aneh-aneh. Dia tidak mau makan daging, hanya mau makan ini aja. Itu kita juga harus menyediakan. Ya. Airport, penjemputan, mulai dari penjemputan di bandara sampai itu adalah ke hotel. Ya. Penjemputan mulai dari bandara sampai ke hotel. Dari bandara pun itu nanti juga akan diatur pengamanannya bagaimana, selama nanti perjalanan kendaraan yang digunakan itu apa saja, itu nanti akan diatur. Kemudian adalah di backstage, di belakang panggung. Ya. Di belakang panggung itu adalah kebutuhan yang dia inginkan, dia butuhkan. Selama di backstage menunggu dia dipanggil. Ya. Mulai dari minum dan lain sebagainya itu. Kemudian adalah lokal transportasi. Nah, selama di daerah tersebut di Indonesia, maka transportasi yang digunakan itu apa saja. Nah, kemudian jadwal kegiatan. Oke, ini yang paling krusial. Ya. Itu yang paling krusial adalah melakukan penjadwalan kegiatan. Ya. Contoh misalnya adalah ketika dia datang itu semuanya sudah terjadwal. Jam segini dia harus kemana, jam segini dia melakukan check sound, jam segini dan lain sebagainya, itu semua terjadwal di sana. Dan itu harus dikomunikasikan dengan manajer artis. Ya. Dan itu harus dikomunikasikan dengan manajer artis. Sehingga tidak terjadi gap di sana. Kalau misalnya ada permasalahan, sehingga kita bisa komplain kepada mereka. Nah, setahu saya yang kita sudah buat jadwalnya, tetapi ternyata banyak dilanggar itu adalah syahrukan. Syahrukan itu dia bisa membuat eventnya dia itu bisa molor 1 jam, ya. Bisa molor, ya. Itu syahrukan itu adalah artis yang tidak sesuai jadwal. Itu dia bisa molor eventnya, itu dia bisa molor sampai 1 jam, ya. Itu. Kemudian artis rider. Ya, apa saja yang menjadi kebutuhan dari artis itu. Promosi dan publikasi, media mana saja yang bisa digunakan untuk media promosinya. Mulai dari Booksmart. Booksmart itu adalah buku itu loh, pembatas buku. Ya. Mulai dari flyer, postcard. Postcard itu kartu identitas, poster, tiket, spanduk, baliho, kaos kerja, media cetak, media elektronik,
mailing list kalau pada waktu itu. Tapi kalau sekarang kan mailing list apa ada sekarang? Nggak ada kayaknya. Anda masih pernah melakukan mailing list? Sudah masih pernah? Halo? Ya, Pak. Masih pernah mendapatkan mailing list itu? Itu email itu, Pak. Iya, mailing list ya. Oh. Biasanya kan ada chatnya itu. Ya, tapi kalau sekarang apa masih ada ya? Ya mungkin kalau email ke seseorang mungkin masih ya. SMS mungkin sekarang adalah WA ya, atau yang lainnya. Ya, jadi ini adalah media-media promo yang digunakan oleh event, oleh promotor untuk menginformasikan event yang dia lakukan. Nah ini contohnya, ini Maxin, ini contohnya Maxin. Ini adalah Booksmart. Kemudian The Course tahu ya? Ada yang tahu The Course? Linda tahu The Course? Halo? Kayaknya jaringannya tidak terlalu baik, Pak Linda. Tania tahu The Course? Tidak tahu, Pak. Aduh. Sebentar. Anda itu kelahiran tahun berapa sih? 2000. 2000. Oh, yakin ini 2001. Berarti Anda baru 1 tahun ya? Ya, enggak apa-apa. Ya, The Course. Silakan nanti dicek di YouTube The Course itu. Ya. Lagunya baik-baik. Ini 4 bersaudara. The Course ini 4 bersaudara. Yang cowok ini megang gitar, terus kemudian yang cewek satunya itu pegang biola, cewek yang satunya adalah vokalis, dan cewek yang satunya adalah drummernya, yang drumnya. Ini 4 ini adalah bersaudara. Ini Booksmart. Kemudian yang lainnya ini adalah baliho Enrico Iglesias. Enrico Iglesias ini orang Spanyol. Ya, lagunya melo-melo. Ya. Media promo yang lainnya ini adalah seperti ini. Ya. Ini dalam bentuk flyer kalau nggak salah, ini flyer postcard. Kemudian media promo yang lainnya ini adalah poster. Korn tahu ya? Ada yang tahu? Korn ini tahu nggak? Pernah dengar, Pak. Korn itu dia alirannya seperti Limp Bizkit. Ya, alirannya jadi ada rocknya ada, metalnya ada, tetapi juga dia kemas ada DJ-nya juga. Ya, jadi alirannya kayak Limp Bizkit lah. Limp Bizkit juga nggak ngerti Limp Bizkit. Pernah dengar, Pak. Anak muda ya kan. Limp Bizkit atau apa ya? Ya, Limp Bizkit. Oke. Ini flyernya. Ya. Beberapa flyer ini contohnya. Media promo ini adalah ID card. Ya. Nah, ID card ini ada beberapa ID card
ID card panitia, ada ID card untuk pers. Kalau ada beberapa, biasanya kalau ID card ini ada beberapa coding, ya. Ada yang misalnya adalah all access, misalnya. Kalau all access ini dia bisa dia masuk ke dalam semua bidang, ya. Dia bisa ke sana kemari, biasanya tidak banyak, hanya beberapa saja all access. Tetapi ada juga yang itu hanya untuk yang tertentu saja, ya. Anda tertentu saja, misalnya hanya untuk security, ya udah dia hanya security saja. Atau mungkin hanya dia di di talent, ya dia hanya di talent saja. Tapi kalau ada tulisan all access ini, biasanya dia bisa kemana-mana, biasa ke security, ke talent, dan lain sebagainya. Nah, ada juga untuk pers, ya. Ada juga untuk pers. Ini yang lainnya, ini spirit of the dance. Spirit of the dance ini kalau nggak salah itu adalah dari Rusia kalau nggak salah ini, spirit of the dance ini. Pausnya. Nah, untuk pers itu beberapa hal yang perlu diinformasikan ke pers. Biasanya itu adalah kita membuat press release. Press release itu adalah kita menginformasikan, bentuknya adalah tulisan. Dia bentuknya adalah tulisan, kalau itu adalah media cetak, ya. Kita tulisan bahwa misalnya Java Musindo akan melakukan kegiatan ini, dia akan dengan bintang seperti ini, ya. Itu adalah press release, tulisan, atau mungkin kalau di media televisi itu adalah liputan, ya. Bentuknya adalah liputan. Nah, itu menginformasikan dari awal ketika event itu akan dilakukan, ya. Kemudian yang kedua itu adalah publikasi. Ya, publikasi seperti tadi itu, kita membuat flyer, kita masukkan ke dalam media cetak, kemudian media cetak itu yang nanti akan mendistribusikan, ya. Atau kita membuat semacam ya flyer itu kemudian kita tampilkan di media sosial misalnya. Nah, itu adalah untuk publikasinya. Kemudian adalah kita juga perlu melakukan press conference, ya. Press conference itu adalah kita menyampaikan, ya, ada proses tanya jawab di sana terkait dengan suatu event, ya. Mengundang para wartawan, ya, khususnya adalah kalau misalnya adalah wartawan event berarti wartawan musik, ya. Wartawan musik itu wartawan musik itu biasanya Rolling Stone, ya, majalah Rolling Stone, Hai, atau mungkin yang lainnya, itu kita diundang, ya, untuk kita berikan keterangan terkait dengan event yang nanti akan dilakukan. Press conference yang tadi, wawancara artis. Jika wawancara artis ini adalah ketika selesai, ya, ketika event itu selesai. Setelah event itu selesai, biasanya beberapa jam setelah event selesai itu ada wawancara artis, ya. Nah, wawancara artis ini bisa bentuknya adalah personal, artinya kita mengundang televisi tertentu untuk melakukan wawancara dengan artis tersebut, atau bentuknya adalah bisa dalam bentuk press conference, ya, atau bisa dalam bentuk press conference. Jadi kita mengundang banyak wartawan, kemudian artis ini akan berdiskusi, tanya jawab, ya, terkait dengan event yang sudah dilakukan. Liputan konser sudah pasti karena mereka juga sudah mendapatkan kartu untuk bisa masuk ke dalam sana. Kalau misalnya saya
pernah itu mendapatkan dari teman masuk ke suatu event, kalau nggak salah pada waktu itu, kalau nggak salah Iwan Fals kalau nggak salah di Jogja, saya dikasih kartu pers, saya tunjukkan kartu pers tersebut, saya bisa masuk sana. Ya kelihatan bawainlah, dia bawa kamera ya kan, biar kelihatan wartawan itu. Saya dikasih sama teman, saya bisa masuk sana dan gratis pada waktu itu. Oke, kemudian ini bagian produksi. Bagian produksi ini adalah bagian yang paling susah. Bagian yang paling susah, yang paling banyak pekerjaannya. Kita harus mengetahui terkait dengan data venue dan kapasitas yang seperti tadi kita diskusikan. Data venue dan kapasitas ini juga penting untuk menentukan bagaimana desain dari event nanti itu akan dilaksanakan. Ya. Kemudian adalah persiapan kebutuhan konser. Ya. Biasanya itu artis luar negeri itu membawa peralatan sendiri, meskipun tidak semuanya. Ada juga yang mereka semuanya menggunakan peralatan sendiri, atau mereka memang hanya untuk beberapa saja mereka menggunakan sendiri, membawa sendiri. Contoh misalnya adalah Metallica. Metallica itu soundnya itu mereka bawa sendiri. Ya. Soundnya itu mereka bawa sendiri. Dia tidak menggunakan sound dari sini. Ya. Semuanya bawa sendiri. Tetapi ada juga mereka itu hanya membawa soundnya itu hanyalah sound control saja. Sound control mereka bawa sendiri, sedangkan sound untuk yang keluarnya itu dia bisa menggunakan menggunakan dari pihak promotor yang berikan. Ya. Kalau di Indonesia beberapa sound yang baik itu adalah misalnya adalah mata elang. Mata elang itu bagus itu. Beberapa event itu banyak artis menggunakan itu, cocok, mereka settingannya bagus. Ya, jadi terkait dengan kebutuhan konser, jadi mereka kadang membawa peralatan sendiri, ya, tidak disediakan oleh maka biasanya ini mereka juga bagian produksi melakukan negosiasi. Ya, panggung sudah pasti siapkan oleh promotor, cuma peralatan yang ada di dalam panggung itu dia sediakan sendiri oleh ya pihak artisnya. Ya. Koordinasi produksi terkait dengan rider apa yang menjadi kebutuhan dari artis tersebut, apa yang menjadi keinginan artis tersebut. Kadang mereka kan mintanya bentuknya panggungnya seperti apa, nanti artis ini nanti keluarnya seperti apa, itu nanti dicantumkan di sana. Nah, misalnya ini yang dilakukan oleh Maxin. Ya. Nah, Maxin itu mintanya seperti ini. Pianonya ada di mana, drumnya ada di mana, keyboardnya ada di mana, kemudian bass gitar ada di mana. Ya, itu mereka meminta seperti itu. Atau ini yang oleh Mariah Carey. Ya. Ini stage panggung untuk Mariah Carey. Hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ya, ini keinginan dari Mariah Carey sendiri. Ya, maka bagian produksi itu harus memahami apa yang menjadi kebutuhan dari artis tersebut. Lighting plot termasuk adalah untuk pencahayaan. Ya. Ini pencahayaan untuk horn. Venue yang digunakan. Ini venue yang digunakan, jadi kita harus tahu detail betul terkait dengan venue yang digunakan. Mana-mana saja yang nanti itu jalan keluar, jalan masuk, panggungnya ada di mana, kemudian keamanan ada di mana, medis ada di mana,
kemudian bagaimana sirkulasi dari pergerakan penonton itu bagaimana, itu harus ditata dengan betul. Ya. Maka dalam di venue itu harus kita pastikan bahwa di sana itu ada, pastikan bahwa nanti petugasnya siapa saja itu harus dipastikan juga. Ya. Nah, maka ini dicantumkan itu, biasanya ini dicantumkan di dalam tiket. Ya. Biasanya venue ini biasanya ditampilkan di dalam tiket itu, tiket depannya itu adalah tiket, yang belakangnya itu adalah gambaran seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi ada panggungnya ada di mana, jalan masuk untuk terbagi menjadi dua, festival depan, tengah, festival belakang, itu jalan masuk dan keluarnya itu sudah harus diungkapkan di sana. Kemudian untuk tribun dan lain sebagainya itu harus diungkapkan di sana. Ini biasanya berada di tiket biasanya. Sehingga pintu masuk, pintu keluar itu harus jelas. Nah, untuk tiketing itu adalah tiketing dalam hal ini kita harus juga mengetahui terkait dengan kapasitas dari penontonnya. Tadi kita sudah mendiskusikan bahwa kapasitas penonton itu tidak boleh, itu harus 100% itu tidak boleh. Karena ini terkait dengan kenyamanan, terkait dengan keamanan. Maka untuk dari sana kita nanti akan lempar berapa biayanya, berapa biaya per yang dijual per tiketnya tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita harus bekerja sama dengan penjual tiket. Kita bekerja sama dengan penjual tiket. Nah, kalau sekarang itu penjualan tiket itu biasanya sekarang sudah menggunakan online. Tapi kalau dulu itu kita biasanya bekerja sama dengan radio, atau memang ada perusahaan memang jasa penjualan tiket. Ya. Kalau nggak salah ibu tiket itu siapa nama? Saya lupa namanya. Itu memang dia menjual terkait dengan tiket. Meskipun begitu kita tetap menyediakan tiket box yang ada di venue tersebut. Oke, kemudian distribusi, pengecekan penjualan tiket. Nah, untuk penjualan tiket biasanya kita diberikan dalam bentuk awal itu biasanya dalam bentuk kwitansi. Nanti kemudian ini dikeluarkan H-1-nya atau hari H-nya, sehingga tidak terjadi pemalsuan terkait dengan tiket tersebut. Korporasi tiket ini dilubangi itu loh, untuk pajak itu loh, itu korporasi tiket itu. Nah, saya punya pengalaman unik ini korporasi tiket. Jadi tahun 99, Anda berarti belum lahir ya, belum lahir. Saya jadi merasa tua ini kalau di. Saya itu tua atau belum sih? Belum, Pak. Masih kayak 18 tahun, Pak. Semangatnya. Kan ini mesti minta nilai bagus nanti. Oke, jadi saya punya pengalaman tuh tahun 99, saya dan teman-teman itu membuat event Didi Kempot. Ya. Tiketnya itu harganya 5.000 saja. Karena pada waktu itu Didi Kempot pun juga mintanya juga tidak mahal. Itu dia hanya minta 4 juta saja. Ya.
Ya, dia hanya minta 4 juta saja. Kemudian biaya produksi kita hanya kurang lebih kalau nggak salah itu adalah 15 atau 20 ya. Bentar. Halo Bung. Hah? Halo, Mas Bro, di mana posisi Mas Bro? Saya masih ada kuliah ini. Nanti saya telepon lagi. Ya, oke. Sampai jam berapa kuliah? 11 nanti saya telepon lagi. Oke. Ya. Oke, siap, Bro. Ya. Oke, tunggu sip. Ya, jadi Mas Jadi tahun 99 itu saya buat event biaya produksinya mahal, waktu itu tidak cukup mahal, hanya sekitar 15 jutaan, 15 sampai 20 juta. Ya, tapi karena pada waktu itu kan saya masih mahasiswa ya. Nah, ya bagi saya itu juga cukup mahal juga itu. Saya menggadekan kamera saya, ada beberapa teman itu menggadekan motornya, tapi kembali semuanya. Oke, jadi kita masih ingat betul kan korporasi itu kan sebenarnya kan digunakan untuk pajak ya, digunakan untuk pajak. Nah, kita mengakali sedikit lah, biar tidak terjadi permasalahan gitu. Ya, oke, karena ini nanti saya di YouTube, nanti lebih baik tidak saya ungkapkan lah nanti aja. Oke. Penomoran kursi jika perlu diperlukan. Jadi kalau biasanya di beberapa event itu di depan itu kan ada kursi. Nah itu nanti kursi itu dikasih nomor. Tetapi ada beberapa event itu memang tidak perlu adanya penomoran kursi. Nah, ini contohnya event dari tiketnya dari The Course. Nah, nanti akan disebutkan nanti dia masuknya pintu mana. Itu nanti disebutkan. Nah, di baliknya itu biasanya ada semacam ini, ketentuan maupun nantinya mereka itu akan menempati di mana. Nah, front of house ini mengurusi terkait dengan keamanan, kemudian adalah penyobek tiket. Kemudian penerima tamu, UV, crowd controller, pemadam kebakaran, petunjuk arah, kemudian penitipan barang, pengaturan arus wartawan. Jadi kalau front of house itu adalah mengurusi terkaitan dengan tambahan-tambahan pendukung dari event tersebut. Ya, pendukung dari mana? Misalnya adalah penitipan barang. Penitipan kan tidak di semuanya diperbolehkan itu. Ya. Beberapa event misalnya adalah event DBL itu kita tidak boleh membawa air minum dalam kemasan, itu tidak boleh. Maka biasanya kita disuruh membuang, kita disuruh membuang atau dimasukkan ke dalam plastik, ya. Dituangkan di sana. Ya, di dalam plastik. Botol itu tidak boleh masuk ke dalam lokasi event. Ya. Jadi ada beberapa hal itu sampai sana. Atau biasanya beberapa artis itu juga tidak menginginkan adanya rekaman dari penonton. Nah, untuk itu biasanya mereka itu tidak memperbolehkan HP masuk ke dalam event. Ya, tidak memperbolehkan HP itu masuk ke dalam itu atau perekam yang lainnya. Ya. Jadi penitipan barang itu menjadi krusial di sana. Ya, termasuk juga adalah barang-barang yang tidak diizinkan oleh masuk. Kemudian medis standar ya, kalau medis kita harus menyiapkan ambulan, paramedis, pos P3K, kalau memang dibutuhkan adalah dokter spesialis,
Biasanya juga kita bekerja sama dengan rumah sakit rujukan. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka rumah sakit rujukan itu harus bersedia menerima kondisi tersebut. Nah, terkait dengan operasionalnya, untuk bidang operasional mereka melakukan penyebaran materi promo, kemudian pengurusan izin dan pemasangan spanduk, termasuk adalah poster dan baliho, karena karena pemasangan spanduk, poster dan baliho itu juga ada pajaknya, ya. Ada pajaknya, ada berapa harinya, nanti ada korporasinya juga. Dan itu cukup mahal juga itu pemasangan, makanya biasanya itu diserahkan oleh pihak sponsor, karena pihak sponsor kan sudah mempunyai titik-titik tertentu yang dimana itu sudah mereka bayar, ya, sudah mereka bayar. Nah, misalnya nih, saya mau titik 4 titik, maka per hari berapa tinggal dikalikan saja. Oke. Nah, ini Agri Subono itu yang botak itu. Kalau mungkin Anda tahu, itu adalah anaknya adalah Melani Subono. Oke. Kalau mau cari bukunya ada, namanya Naubo, itu ada. Java Music Hidup Present itu ada. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, nanti saya kirimkan saya kirimkan tugasnya, ya. Nanti tugasnya itu nanti silakan presentasi, itu suatu studi kasus, ya. Setiap hari paling tidak adalah ada satu mahasiswa yang mempresentasikannya, ya. Ada satu mahasiswa yang mempresentasikannya, sehingga nanti kita bisa mengetahui kasus di jurnal tersebut itu apa, kemudian apa yang kita bisa dapatkan dari sana untuk kasus terkini. Ada yang lain? Ada yang ditanyakan? Ini kan 18 kali pertemuan ya Pak, terus ujiannya 4 kali. 14 kali ya, pertemuan. 14. Ini mahasiswanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya? 7 ya? 7 orang. Berarti 7. nanti bergantian gitu ya Pak? Berarti satu orang Betul. 2 kali gitu ya? Bisa aja, satu orang bisa nanti 2 kali. Silahkan nanti dipilih. Yang penting adalah setiap hari ada yang presentasi. Iya Pak. Ya. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan yang lainnya? Dinda? Belum ada, Pak. Saya kira lagi mempersiapkan pernikahannya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Amin gitu loh. Ya Bapak tuh yang mempersiapkan. Oke. Kalau masa muridnya dulu, dosennya dulu dong. ya nanti saya undang nanti kamu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan perkuliahan hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya. Untuk materi nanti tetap saya lewatkan ke Siakat. Kemudian untuk jurnal nanti saya share ke salah satu mahasiswa untuk diinformasikan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang dan sehat selalu. Terima kasih.
Amin. Terima Silakan, kasih Pak. Pak. Selamat siang Terima kasih, Pak. Terima Pak. kasih Pak. Siang. Iya.